Review lagi. Baiklah, jadi kita akan belajar soal cerita FEB dan KPK. Nah, sebelum kita memasuki soal cerita, kita akan mengulangi pelajaran FEB dan KPK. Apa itu FEB? Pangkat besar, pangkat persekutuan terbesar. Nah, kalau KPK penyimpanan persekutuan terkecil. Nah, jadi untuk pembelajaran materi hari ini kita akan menonton video terlebih dahulu. Jumpa lagi di ruang belajar channel. Nah, melanjutkan KPK sebelumnya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjawab soal-soal cerita FEB dan KPK. Nah, bagaimana bersama saya? Silakan siapkan teman-teman sekalian dan mari kita mulai. Nah, untuk menjawab soal cerita FEB dan KPK, yang pertama kita harus bisa membedakan apakah soal cerita yang akan kita jawab itu termasuk soal cerita FEB atau soal cerita KPK. Nah, untuk memudahkan kita dalam membedakannya, di sini kakak akan memberikan kata-kata kuncinya. Nah, yang pertama, kata kunci untuk soal cerita FEB. Nah, di sini ada paling banyak, banyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Nah, ingat kalau nanti dalam soal ada kata-kata tersebut, maka artinya kita diminta untuk menentukan FEB. Benar kan ya? Oke, kemudian kata kunci untuk soal cerita KPK. Nah, di sini ada setiap titik-titik sekali, bersama-sama, sama lagi, bersamaan. Nah, jika nanti di dalam soal ada kata-kata tersebut, maka artinya kita diminta untuk menentukan FEB-nya. Nah, jadi sebelum kita masuk pada soal cerita, kita harus tahu dulu kata kunci dari FEB dan KPK-nya. Nah, kata kunci dari FEB itu ada paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Nah, untuk kata kunci KPK-nya itu ada setiap, sekali, bersama-sama, bersama lagi, dan bersamaan. Udah ngerti anak-anak itu? Oke. Ingat kan ya? Nah, jangan lupa catat. Oke, kalau jelas kita coba dengan soal berikut ini. Dinda memiliki 24 permen karet dan 40 permen coklat. Permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantung plastik dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah kantung plastik yang dibutuhkan oleh Dinda? Nah, coba kita lihat dari soal tersebut. Kira-kira dia soal tersebut masuk ke dalam FEB atau KPK? Ayo kita lihat lagi. FEB. Oh, itu FEB, Bu. FEB. Ya, soal tersebut masuk ke dalam FEB karena dia ada jumlah yang sama. Oke. Tersebut akan dimasukkan ke dalam kantung plastik dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah kantung plastik yang dibutuhkan oleh Dinda? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apakah soal ini termasuk soal cerita KPK atau FEB. Oke, kita coba perhatikan soalnya. Di dalam soal terdapat kata-kata dengan jumlah yang sama. Nah, jadi kalau ada kata jumlah yang sama, soal tersebut termasuk soal FEB atau KPK dengan jumlah yang sama. Nah, berarti soal tersebut adalah soal cerita FEB, ya kan? Oke, setelah kita tahu kalau soal ini adalah soal cerita FEB, nah selanjutnya tinggal kita tentukan FEB-nya. Nah, terserah kalau pakai metode power faktor ataupun metode tabel. Nah, misalnya di sini kakak contohkan menggunakan metode power faktor. Oke, kita temukan FEB dari 24 dan 60 menggunakan metode power faktor. 24
itu sudah bilangan prima, maka kita stop. Oke, sekarang yang 40 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 bilangan prima, maka kita stop. Oke, sekarang kita tuliskan faktorisasi 5 dari 24 dan 40. Oke, 24 sama dengan 2. Ini 2 ada 2. Jadi terus 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3. Oke, sekarang faktorisasi 5 dari 40 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Oke, sekarang kita tentukan SPP-nya. Masih ingat kan? SPP itu kita pilih perkalian faktor yang sama dan pilih angka terkecil. Nah, di sini perkalian faktor yang sama yang kedua 24 ada dan 40 juga ada. Dan kebetulan di sini pangkatnya sama-sama 3, ya kan? Sama besar. Tapi kita tulis saja 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita hitung 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ketemu deh SPP dari 24 dan 40 sama dengan 8. Oke, sekarang kita lihat soalnya lagi. Di sini pertanyaannya adalah berapakah jumlah kantong plastik yang ditunjukkan oleh Dinda? Nah, jawabannya tadi berapa? 8, ya kan? Nah, jawabannya adalah 8 kantong plastik. Nah, ketemu deh. Jadi jumlah kantong plastik yang ditunjukkan Dinda adalah 8 buah kantong plastik. Sampai sini cerita lagi ya. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bel A berbunyi setiap 12 menit sekali, sedangkan bel B berbunyi setiap 10 menit sekali. Jika bel A dan bel B berbunyi bersama-sama pada pukul 8, maka kedua bel tersebut akan berbunyi bersama-sama lagi pada pukul titik. Oke, seperti sebelumnya, pertama kita ketahui dulu apakah soal ini termasuk soal cerita BB atau KPK. Oke, kita lihat soalnya. Kita bisa perhatikan di sini ada kata-kata bersama-sama lagi. Nah, kalau ada kata bersama-sama lagi, berarti soal ini termasuk soal SPP atau KPK. Ayo kira-kira. Nah, ingat kalau ada kata-kata bersama-sama lagi, bersamaan, nah berarti soal ini termasuk soal KPK. Nah, berarti kita akan menemukan KPK. Oke, langsung saja kita jawab. Kalau tadi kakak sudah contohkan menjawabnya pakai metode dua faktor, sekarang kakak akan menggunakan metode tabel soal yang seperti ini. Oke, langsung saja kita cari KPK dari 12 dan 10 menggunakan metode tabel. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 6 masih bisa dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 5 gak bisa dibagi 2, berarti kita tulis lagi angkanya 5. 3 dan 5 sudah tidak bisa dibagi 2, ya kan? Berarti kita akan menggunakan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 dan 3 bisa ya, 3 dibagi 3 sama dengan 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap kita tulis 5. Nah, sekarang kita bagi ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, tapi tetap 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, kalau angka terakhirnya sudah 1 semua, berarti kita oke, sekarang tinggal kita hitung KPK-nya. KPK-nya itu kita kalikan semua angka kemudian, itu 2, 2, 3, 5. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 3 sama dengan 12, 12 dikali 5 sama dengan 60. Ketemu deh. Jadi KPK-nya ada 60. Nah, kita lihat soalnya tadi di sini satuannya yaitu menit, ya kan? Berarti kita tulis menit, 60 menit. Oke. Nah, kita lihat lagi soalnya. Di sini bel A dan bel B berbunyi bersama-sama pada pukul 8. Nah, berarti kedua bel tersebut akan berbunyi bersama-sama lagi setelah 60 menit atau setelah 1 jam. 1 jam itu kalau kita tulis
bunyi bersama-sama lagi pada pukul 9. Ketemu deh. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu soalnya termasuk soal cerita. Dengan menentukan ABC atau aplikasinya, kita bisa memakai metode motor atau memakai metode tabel. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Nah, di sini kakak ada latihan soal, kalau sudah belajar, coba dikerjakan dan Nah, sudah pada ngerti semuanya? Belum. Ya. Nah, ayo kita coba kerjakan pertemuan terlebih dahulu. Coba kerjakan dari soal yang ada di sini.
Berarti soal ini termasuk soal KPK. Nah, berarti kita akan menemukan KPK. Oke, langsung saja kita jawab. Kalau tadi kakak sudah contohkan menjawabnya pakai metode dua faktor, sekarang kakak akan menggunakan metode tabel untuk soal yang kedua ini. Oke, langsung saja kita cari KPK dari 12 dan 10 menggunakan metode tabel. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 10 2 sama dengan 5. 6 masih bisa dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 5 tidak bisa dibagi 2, berarti kita tulis lagi angkanya 5. 3 dan 5 sudah tidak bisa dibagi 2, ya kan? Berarti kita akan menggunakan 5 selanjutnya, yaitu 3. 3 dan 3 bisa ya, 3 dibagi 3 sama dengan 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap kita tulis 5. Nah, sekarang kita bagi ke bilangan 5 selanjutnya, yaitu 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, tapi tetap 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, kalau angka terakhirnya sudah 1 semua, berarti kita oke, sekarang kita hitung KPK-nya. KPK-nya itu kita kalikan semua angka pembaginya, itu 2, 2, 3, 5. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 3 sama dengan 12, 12 dikali 5 sama dengan 60. Ketemu deh, jadi KPK-nya ada 60. Nah, kita lihat soalnya tadi di sini satuannya yaitu menit, ya kan? Berarti kita tulis menit, 60 menit. Oke. Nah, kita lihat lagi soalnya. Di sini bel A dan bel B berdiri bersama-sama pada pukul 8. Nah, berarti kedua bel tersebut akan berdiri bersama-sama lagi setelah 60 menit atau setelah 1 jam.